Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula part 11G tentang pembesaran kristal. Pembesaran kristal merupakan suatu kegiatan dalam upaya untuk menambahkan molekul sukrosa dengan cara menempel pada kristal bibit atau pada inti kristal yang telah ada pada larutan tersebut. Sehingga pada pembesaran kristal ini diperoleh kristal gula yang memiliki ukuran BJB sesuai yang dikehendaki. Sebelum membahas pembesaran kristal, perlu diketahui beberapa hal di antaranya. Pertama, penyiapan bahan baku pada proses kristalisasi. Kedua, persiapan pan masak yang akan digunakan dalam hal ini, termasuk bagaimana membuat kondisi hampa dari pan masak yang akan digunakan. Ketiga, memasukkan atau menarik bahan ke dalam pan masak. Penyiapan bahan. Bahan baku yang digunakan pada berbagai tingkat kristalisasi secara umum meliputi: pertama, nira kental, yaitu nira hasil proses penguapan. Kedua, strup atau juga dikenal dengan larutan kedua, yaitu larutan hasil pemisahan kuit yang terdiri dari masing-masing tingkat masakan. Sebagai contoh, untuk 4 tingkat terdiri dari strup A, strup B, dan strup C. Ketiga, klare atau larutan hasil cucian proses pemisahan gula. Keempat, leburan atau osmelt, yaitu larutan yang berasal dari peleburan gula yang tidak memenuhi syarat. Misalnya gula scrap, gula halus, kadang juga gula C, dan gula D2. Bahan-bahan tersebut disimpan pada peti bahan sesuai dengan jenis bahannya. Umumnya, peti bahan diletakkan secara berderet di bagian belakang pan masak. Kondisi bahan kecuali nira kental, terdapat kemungkinan mengandung kristal sukrosa ukuran lembut. Kristal lembut harus dihilangkan atau dilarutkan agar tidak mengganggu proses kristalisasi. Dengan cara pemanasan sekaligus pengenceran, biasanya menggunakan steam yang diberikan melalui instalasi perpipaan yang memiliki lubang-lubang yang terpasang pada dasar peti bahan. Pemberian steam dari dasar peti bahan dimaksudkan untuk: pertama, melarutkan kristal lembut sekaligus mengencerkan bahan karena steam yang diberikan akan mengembun. Kedua, menaikkan suhu bahan sehingga suhu bahan relatif sama dengan suhu operasi dalam pan masak. Karena apabila terjadi perbedaan suhu larutan bahan dengan suhu operasi pan masak, akan dapat mengganggu besarnya KLJ larutan yang dapat mengganggu proses kristalisasi. Ketiga, sebagai media pengaduk, akibat adanya semburan steam yang diberikan dari bagian bawah peti bahan akan dapat menimbulkan dorongan dan otomatis akan terjadi gerakan sirkulasi dari bahan yang ada dalam peti tersebut. Apabila pada pelaksanaan proses masakan berlangsung di mana karena sesuatu hal kemungkinan terjadi pemberhentian giling akibat adanya gangguan proses sehingga tidak ada bahan untuk proses masak,
maka pelaksanaan proses masakan juga harus berhenti untuk menunggu bahan masakan berikutnya. Penyiapan pan masak. Pertama, pan masak yang disiapkan harus dalam kondisi bersih. Pabrik gula umumnya menggunakan pan masak sistem batch yang dioperasikan secara terus-menerus selama masa giling. Sehingga setiap akan memulai proses memasak, perlu dipastikan bahwa pan masak dalam kondisi bersih dari sisa masakan terdahulu. Karena adanya sisa masakan yang tertinggal biasanya menempel pada pipa pemanas. Dan apabila tidak dibersihkan, akan dapat menimbulkan karamel yang menyebabkan hasil kristal gula yang didapat tidak putih. Kedua, membuat kondisi hampa pada pan masak. Setelah pan masak dinyatakan bersih, maka terlebih dahulu dilanjutkan aktivitas membuat kondisi hampa pada pan masak. Dengan langkah-langkah diantaranya, yaitu pertama dimulai dari posisi pan masak tertutup dari semua saluran, baik yang masuk maupun yang keluar. Selanjutnya, terlebih dahulu dibuka valve atau keran pancingan hampa, sehingga pada pan terjadi kondisi hampa secara perlahan-lahan, di mana perubahan kehampaan pada pan masak diikuti dengan peralatan vakumeter sampai tekanan vakum pada pan masak tersebut mencapai kurang lebih 45 cm Hg vakum. Selanjutnya, valve penghubung pipa uap antara masakan dengan kondensor dibuka perlahan-lahan agar tidak terjadi kehampaan dari pan masak berubah secara mendadak. Dan setelah kondisi kehampaan pan masak sudah mencapai kira-kira 65 cm Hg vakum, dilanjutkan membuka valve steam pemanas untuk memulai memanasi pan masak agar tidak terjadi perubahan suhu pan masak secara mendadak. Sebagai catatan, apabila sistem kehampaan pada stasiun masakan menggunakan sistem kondensor sentral, maka sebaiknya saat proses pembuatan hampa pan masak dilakukan secara bergantian antar pan masak atau tidak dilakukan secara bersamaan dengan pan masak lainnya, agar proses kristalisasi pada pan yang lain tidak terganggu. Memasukkan bahan ke dalam pan masak. Bahan pertama masuk pan masak dengan volume sebanyak grinding volume, yaitu volume bahan terkecil yang dimasukkan ke dalam pan masak agar apabila bahan tersebut bersirkulasi, seluruh luas bidang pemanas tertutup oleh bahan. Secara teori, jumlah grinding volume tergantung dari tipe pan masak yang digunakan. Misalkan, untuk pan masak tipe Calandria, besarnya grinding volume kira-kira 45% dari volume pan. Sedangkan tipe coil atau serpentin kira-kira lebih kecil, yaitu antara 25% sampai dengan 40% dari volume pan. Namun, pada prakteknya, bahan yang pertama kali masuk pan masak diperhitungkan dengan cara pendekatan, yaitu kira-kira sepertiga dari volume pan masak tersebut. Proses pembesaran kristal dilakukan dengan cara pertama, mengatur KLJ bahan dalam pan masak dijaga tetap berada pada daerah metamantap atau metastabil zone, di mana pada daerah ini KLJ terendah pada KLJ sama dengan 1 atau KLJ tepat jenuh, dan KLJ tertinggi dibatasi daerah pertengahan atau intermediate zone. Adapun tujuan menjaga pada kondisi ini
agar kecepatan penempelan molekul sukrosa berjalan secara maksimal. Kedua, pada proses pembesaran kristal harus dihindari kemungkinan terburuk yang dapat terjadi, di antaranya yaitu kemungkinan terbentuknya kristal palsu, kemungkinan terbentuknya kristal kembar, dan kemungkinan terbentuknya kristal kompleks dan kristal konglomerat. Proses pembesaran kristal dijelaskan seperti pada kurva sebagai berikut. Saat kondisi bahan yang dimasukkan dalam pan masak pada posisi titik A, yaitu pada daerah metamantap, pada bahan tersebut ditambahkan kristal bibit atau inti kristal. Kondisi kristal bibit yang ditambahkan harus memiliki ukuran relatif rata. Apabila kristal bibit yang akan ditambahkan tercampur dengan kristal lembut, maka perlu dilakukan pembersihan kristal lembut dengan cara melarutkan sampai diperoleh inti kristal bebas kristal lembut. Selanjutnya, merapatkan inti kristal dan pembesaran kristal dilakukan dengan mempertahankan KLC pada daerah pembesaran atau daerah metamantap. Apabila pada proses pembesaran kristal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan operator tukang masak lengah sehingga KLC larutan naik ke titik C atau masuk daerah goyah, yaitu daerah labil zone, maka akan terbentuk kristal palsu. Bila mana operator tukang masak menyadari telah terjadi kristal palsu, maka kristal palsu harus segera dihilangkan dengan cara menurunkan KLC sampai titik D dengan cara menambah larutan encer masuk pada pan masak. Dampak negatif dari penurunan KLC sampai ke titik D yaitu kecepatan kristalisasi akan menurun. Setelah kristal palsu dihilangkan, selanjutnya KLC masakan perlu segera dinaikkan kembali kepada daerah pembesaran kristal untuk dibesarkan ukuran kristalnya. Kemungkinan terbentuk kristal kembar. Butir kristal yang ditambahkan pada pan masak jumlahnya harus cukup sehingga mampu mempertahankan kecepatan pembentukan kristal pada kondisi KLC di daerah metamantap atau daerah metastabil zone. Namun perlu diperhatikan di antaranya pada daerah metamantap, molekul sukrosa mempunyai daya menempel yang maksimal. Apabila pada daerah metamantap kebetulan terdapat butir kristal yang sangat berdekatan, maka terdapat kemungkinan dua kristal yang berdekatan akan digandeng oleh suatu rantai molekul sukrosa secara bersamaan dan terbentuk kristal kembar. Dampak apabila terbentuk kristal kembar diantaranya yaitu pertama, butir kristal kembar memiliki ukuran relatif lebih besar dibanding butir kristal normal karena kristal ini merupakan butiran kristal rangkap. Kedua, proses produksi menjadi tidak efisien disebabkan karena beban proses menjadi lebih berat. Begitu juga dengan kebutuhan energi menjadi lebih besar. Akibat ukuran BJB kristal kembar di atas ukuran normal. Sehingga pada proses penyaringan, butiran kristal kembar akan terpisah dan masuk ke golongan kristal kasar yang harus dilebur atau dilarutkan kembali menjadi bahan leburan yang digunakan untuk proses masakan kembali. Kemungkinan terbentuk kristal kompleks dan kristal konglomerat.
Pertama, kristal kompleks terjadi karena adanya penggabungan antar kristal kembar, di mana saat kondisi KLJ relatif tinggi, sedangkan jumlah massa dari masakan dalam pan cukup banyak, maka beberapa kristal kembar yang ada pada massa tersebut kemungkinan bergabung dan terbentuklah kristal kompleks. Kedua, kristal konglomerat. Apabila pada suatu saat operator tukang masak kurang baik dalam pengawasannya, sehingga proses terbentuknya kristal kompleks terus berlangsung, maka terdapat kemungkinan beberapa kristal kompleks yang ada bergabung membentuk kristal konglomerat. Terbentuknya kristal kompleks dan kristal konglomerat sebaiknya dihindari karena berdampak pada: pertama, beban proses pabrik akan meningkat. Seperti diketahui bahwa ukuran besarnya jenis butir atau BJB kristal kompleks dan kristal konglomerat jauh lebih besar dibanding BJB gula kristal, sehingga kristal-kristal yang memiliki ukuran BJB yang di atas normal akan dilarutkan menjadi bahan masakan kembali yang selanjutnya digunakan untuk proses kristalisasi lagi. Kedua, proses produksi secara keseluruhan cenderung menjadi tidak efisien dengan terjadinya sirkulasi bahan dari larutan gula atau leburan yang digunakan pada proses kristalisasi. Dapat dipastikan akan membutuhkan tambahan energi yang ujung-ujungnya membuat biaya bahan bakar akan meningkat. Sekian telah dibahas part 11G tentang pembesaran kristal. Selanjutnya akan dibahas tentang stasiun pemisahan kristal atau dikenal dengan stasiun putaran. Terima kasih.